Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari tawassul ma'alif fi hadal kitab kami wa ghafirin Al-Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Qadasa Rasulullah wa nafa'ana bi'ulumin fidan misli asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a wa bi barakati ulum wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja min indi Khalil Jibril salawatullahi alaihi anifan faqala ya Muhammad walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan inna lillahi abdan min ibadihi abdullah ta'ala khamsami'ati sanatin ala ra'si jabalin arduhu wa tuluhu salasuna dira'an bi salasina dira'an wal bahru muhitun bihi arba'ata alafin farsahin min kulli nahiyatin ajrallahu lahu aynan adbatan bi aradil asbu'i bima'in adbin yastafi'u min asbalil bahri wa sajaratan ruman kula yawmin yahruju minha rumanatun ila akhiri. Ini bacanya panjang, baca semua guru malam. Ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mendengar cerita ini dari malaikat Jibril. Jibril menyampaikan, baru saja aku meninggalkanmu, kata Jibril, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepadanya, kepada Allah beribadah selama khamsami'ati sanatin. Berapa ibadahnya ini seorang hamba ini? 500 tahun. Selama 500 tahun. Subhanallah, ini ibadahnya berapa? 500 tahun di seorang hamba. Dan ibadahnya bukan di masjid, bukan di mushola. Ibadahnya di mana? Gunung. Ala ra'si jabalin, di puncak gunung, ya, yang terletak di tengah lautan. Ya. Jadi ibadahnya di puncak gunung di tengah lautan. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Ya, ini yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi ini ibadahnya di atas puncak gunung di tengah lautan. Ibadahnya 500 tahun. Luasnya itu, luas puncak gunung itu seluas 50 hasta atau sekitar 22 meter. Kemudian laut mengelilingi gunung itu sejauh 4000 pars, kurang lebih sekitar 166.000 kilometer, ya. Dan gunung tersebut diberi sumber air sebesar ibu jari yang memancarkan air tawar untuk kebutuhan ibadahnya. Jadi disiapin air tawar sebesar ibu jari. Dan di sana juga tumbuh pohon delima, ya, yang memberikan buah yang udah matang setiap malam itu sebagai makanan untuk si hamba ini yang ibadahnya 500 tahun. Nah, setiap sore ini seorang hamba ini turun dari gunung untuk berwudu dan memakan buah delima, ya, sebelum melaksanakan sholat malam menjelang. Maka ketika menjelang ajalnya,
ia berdoa kepada Allah, ya. Apa dalam doanya? Ayyakbidahu sajidan wa alla yaj'ala lil ardina wala li syai'in ala jasadi sabila. Nah, di tengah ibadah itu ketika dia menjelang ajal, si hamba ini berdoa kepada Allah supaya dia diwafatkan dalam keadaan sujud, serta memohon agar jasadnya tetap utuh dan berada dalam posisi sujud hingga akhir kebangkitan. Maka malaikat Jibril melanjutkan ceritanya ini. Maka Allah mengabulkan doanya si abid ini, ya. Maka setiap Jibril turun ke bumi dan kembali ke langit, maka kata Jibril, aku melihatnya dalam keadaan sujud. Jadi ini si abid ini wafat dalam keadaan sujud, dan dia minta supaya jasadnya itu utuh, tidak dimakan oleh tanah. Sehingga pendek cerita, Allah mengabulkan doanya. Dan pada hari kiamat, kemudian si hamba ini dihadapkan kepada Allah, dan Allah berfirman kepada hamba ini, adkhilu abdil jannah birahmati, masuklah hambaku ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Maka si hamba ini berkata, bal bi amali fayaqulu ta'ala. Maka si hamba ini fayaqulu ar-rabb tabaraka wa ta'ala adkhilu abdil jannah bi rahmati fayaqulu bal bi amali. Tapi kata si hamba, dia bilang, saya masuk surga itu bukan karena rahmat ya Allah, tapi karena amalku. Jadi dia merasa dia masuk surga itu karena amalnya, karena dia sudah beribadah berapa? 500 tahun. Kesehariannya dia ibadah terus sama Allah. Maka kata Allah berkata kepada malaikat Jibril, hasibu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi fayujadu ni'matul basari qad ahatat bi ibadatihi 500 sanah. Kalau gitu kata Allah, hitunglah, timbanglah antara amal ibadah selama 500 tahun dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Ternyata nikmat penglihatan itu sudah sebanding dengan amal ibadahnya 500 tahun. Setelah dihitung lebih jauh, nikmat Allah yang lainnya ternyata lebih besar daripada amal perbuatannya si hamba tersebut. Ketika diperintahkan ke neraka karena keangkuhannya, yaitu karena dia merasa ibadahnya itu bukan karena rahmat Allah, dia mengaku karena amal ibadahnya dia, maka Allah nyuruh dia suruh masuk neraka. Tapi kata si abid tersebut nggak mau menolak, baru dia ngakuin, ya Allah, aku masuk surga ini karena rahmatmu, karena rahmatmu. Dia mengaku, ya, kalau udah mau dimasukin neraka dia takut. Baru dia mengaku kalau dia Allah masukkan surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, dia bertanya kepada hamba ini, kalau Allah ta'ala, man alladzi khalaqaka min adam. Allah berfirman, siapa yang menciptakanmu dari ketiadaan? Maka hamba tersebut mengatakan, engkau ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Maka kata si hamba ini, karena engkau ya Allah. Kemudian siapa yang memberimu tempat di atas gunung, di tengah samudra? Maka kata si hamba ini, engkau ya Rabb. Dan terus, maka akhirnya sama Allah, itu si hamba tersebut yang tadinya mau dimasukkan ke neraka, akhirnya karena rahmatnya Allah tetap dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, masuklah hambaku ke dalam surga, karena dia adalah sebaik-baik hamba yang mengakui rahmatku. Maka Allah berkata, wa bi rahmati adkhulukal jannah wa innaka min khiyari ibadi. Allah berfirman, dengan rahmatku engkau masuk surga, dan sesungguhnya engkau termasuk hambaku yang terbaik. Nah, dari kisah ini
kita bisa ambil pelajaran bahwa rahmat Allah itu in kulla syai'in yakunu bi rahmatillah. Jibril berkata, wahai Muhammad, semua itu terjadi hanya karena dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tanpa rahmat Allah itu tidak akan bisa menjamin masuk surga. Seperti si hamba tadi yang ibadahnya udah kebanyakan ya 500 tahun, itu nggak bisa masuk surga kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang ibadahnya masih kurang-kurang. Dan juga intisari yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kesombongan menyangkut amal dapat menyebabkan kerugian. Jadi kita jangan merasa kita lebih amal kita lebih banyak, amal kita lebih baik. Tapi sesungguhnya segala kebaikan itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kenikmatan yang kita rasakan, kesehatan, rezeki, keluarga, itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa zikir, bisa ibadah, itu hakikatnya adalah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini kisah memberikan mempertegas kepada kita bahwa hidup itu yang penuh dengan ibadah sekalipun itu tetap memerlukan rahmatnya Allah untuk membawa kita menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi segala usaha dan ibadah kita seharusnya menjadi jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tetap dapatnya rahmat Allah, tapi harus dengan usaha, dengan ibadah. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kita minta sama Allah bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada ampunannya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu bisa mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan tepatnya juga untuk sahabat kita ya Evan ya, yang kemarin orang tuanya meninggal. Kita doakan mudah-mudahan dijadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Itu Bapak Saiful ya, Pak Saiful yang orang tuanya emang kalau acara maulid dari Sapin beliau selalu membantu kegiatan maulid. Bang Saiful, dan juga untuk jamaah kita, sahabat kita, yaitu istri dari Bapak Amri Hidayat, yaitu Ibu Aresti Tinarga, Gunarti Narga. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah dari jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasturu biha al-uyub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah adkhilhum alaihim ya karim fi quburihim ar-ruha war-ridwan wal-bisharat wal-aman bijiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun mannan waj'al lahum alaihim al-malaikah biqabdi arwahina syafiqan ra'ufar rahima wa rafiqillahumma bina wa bihim وجميع المسلمين مع من كان صديقا والنبيا في جنتك التي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللهم اقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا
ببركة ما قرأنا من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد العبد والآل والأصحاب إلى تأسسوني والحمد لله في البدر والثناء. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon fatihahnya untuk putra almarhum dari anaknya Bang Mul yang malam hari ini bertepatan dengan 40 hari. Iya. Abdul Nur Hadi. Al-Fatihah. Abdul Rashid. Anwalatul syakir awal maghfir wa syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.